Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali juga kepada Allah. Al-Baqarah 156. Alamat mati pada seseorang. Alamat mati ini adalah salah sebuah ilmu yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah dan melahirkan suatu rahasia tanda kematian bagi seseorang. Tentu dalam hal ini tidak bersifat umum untuk diketahui. Walaupun mati itu tidak seorang pun yang dapat mengelak dari kematian itu. Oleh karenanya bahwa ilmu ini adalah bersifat rahasia di atas rahasia yang hanya dimiliki oleh sebahagian kecil saja di kalangan umat Islam. Dengan kata lain, hanyalah dimiliki oleh yang ingin menuntut ilmu tersebut, yang karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala jualah datang ilmu itu kepadanya. Eksistensi ilmu ini hanyalah mengungkapkan tanda-tanda mati bagi seseorang. Akan tetapi untuk mengetahui tanda-tanda itu kesemuanya tentu ada ilmunya. Di dalam ilmu ini Allah dengan kebesaran dan kekuasaannya menanamkan hidayah. Ada 6 tanda yang dapat dilihat sebagai kurir atau takzir seseorang sebelum meninggalnya jika Allah menghendaki. Ke-6 tanda itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenggang waktu umur kita tinggal 3 tahun. Ketika itu akan keluar cahaya dari dalam diri kita yang menyerupai awan putih. Cahaya yang menyerupai awan putih itu terkandung pada malaikat, di mana malaikat itu mengenakan pakaian yang berwarna kulit, dan malaikat itu berkulit putih bersih, cemerlang, bersinar. Lalu tenggang waktu sisa umur kita lagi 2 tahun. Menjelang di sisa umur itu kita telah melihat lagi keluarnya cahaya dari dalam tubuh ini yang berwarna hijau. Cahaya itu kita lihat pun mengandung manusia cahaya, berbentuk dan berwujud manusia cahaya. Sedangkan manusia cahaya itu kita lihat menyerupai kuda atau burak yang jelita. Tenggang waktu sisa umur kita lagi 1 tahun. Jika umur kita tinggal 1 tahun lagi, maka kita akan melihat didatangi seorang lelaki yang tampan, memiliki suara yang membahana, matanya menyilaukan seperti kilat keluar dari telinga kita di tengah kegelapan. Walaupun hal itu bisa terjadi di siang bolong, setelah cahaya itu berlalu lenyap dalam kesenyapan, kemudian kita didatangi lagi suatu cahaya yang menyilaukan penglihatan pandangan mata kepala ini, laksana cermin di dalam permata yang berkelap-kelip, cahayanya yang menyerupai manusia. Maka pada saat itu kita mulai tegakkan hati sejenak. Kita mulai mantapkan dan teguhkan hati dan kolbi ini. Setelah mendapatkan tanda itu, kita pun sudah wajib berwasiat kepada sanak keluarga, insya Allah, bahwa kalau Allah menghendaki, maka pada tidak lama lagi kita akan menempuh perpisahan untuk selama-lamanya dengan sanak keluarga, dengan sanak kanan, sanak saudara, dan handai taulan yang tercinta. Tenggang waktu sisa umur kita tinggal 9 bulan. Dalam sisa umur kita tinggal 9 bulan ini, kita sudah didatangi lagi dengan cahaya laksana pohon yang tidak berdaun, tumbuh berdiri di bawah arasy Allah, sedang pangkal dari pohon itu berada di hadapan kita. Sementara kayu tersebut kita lihat mengandung malaikat. Tanda ini hanya terjadi sejenak pada kita, sekejap saja. Namun semua permasalahannya
adalah nampak jelas bagi kita, insya Allah. Lalu kalau umur sisa 6 bulan, menjelang sisa umur kita tinggal 6 bulan, insya Allah kita akan melihat lagi cahaya seperti sehelai rambut dan berdiri tegak di antara dua kening kita dalam keadaan sekejap juga. Setelah itu baru kita didatangi malaikat sambil duduk di atas dahi sebelah kanan kita. Kemudian cahaya malaikat itu masuk menembusi penglihatan kita. Selanjutnya cahaya itu masuk di kepala kita melalui ubun-ubun. Seterusnya cahaya itu masuk menusuk di daburusi kepala nyawa. Sedang yang dikatakan kepalanya nyawa itu sama seperti rupa bintang, sementara tempat nyawa kita itu adalah di dalam zat kita sendiri. Artinya pada organ yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh kita. Ketahuilah bahwa ketentuan ajal kita sudah disepakati di permasalahan yang lalu, sudah disepakati pada masa-masa yang lampau, sudah disepakati pada masa azali. Dengan demikian kita yakin bahwa janji Allah kepada kita tidak akan didustakan. Renungilah hakikat ayat berikut ini. Sesungguhnya Allah tidak akan melupakan janjinya. Al-Imran ayat 9 merujuk kepada peristiwa yang kita sudah lihat itu. Pada hakikatnya kita sudah diperlihatkan oleh Allah tentang nyawa kita. Disitulah yang dinamakan rumah seluruh nyawa. Pada hakikatnya kita yang bermakam azali. Hal ini sangat erat. Hal ini teramat sangat erat. Teramat sangat erat sekali hubungannya dengan ilmu rumah tangga Islam, dengan ilmu ibadah batin. Dari segi itulah maka sesungguhnya sakralnya hubungan suami istri yang sangat bernilai ibadah, hendaknya kita sadar sepenuhnya bahwa tak ada inti daripada ibadah itu hanya kesenangan biologis semata, tetapi justru ibadah batin. Suami istri itu adalah merupakan hakikat tertinggi dikala kita melepaskan sakaratul maut. Kalau umur kita sisa 3 bulan, menjelang di sisa umur itu kita sudah melihat lagi keluarnya cahaya dari dalam diri kita sendiri, seperti sehelai rambut yang tidak sama dengan cahaya di siang hari. Pada saat itu barulah terbuka pintu langit pada kita. Selanjutnya cahaya itu masuk di dalam aras dan kursi Allah. Jika Allah menghendaki pada kita, disitulah kita baru dapat melihat kekurangan, kelebihan apapun yang ada pada diri kita. Kita dapat melihat kekuasaan dan kebesaran Allah pada alam cahaya itu. Sementara itu pula kita sudah dapat melihat nyawa kita sendiri, sudah bertemu langsung dengan Allah sebagai Tuhan kita yang Maha Kasih dan Maha Sayang ini. Adapun mafhum ilmu ini kita pohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore. Kiranya dapat kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan permohonan doa kita, sebagaimana diperintahkan untuk kita berdoa dengan firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu sekalian, niscaya ku perkenankan permohonan kamu sekalian. Camkanlah wahai ayah hamba, bunda dan anandaku sekalian, bahwa manusia hanya berkewajiban, hanya berdoa, sementara hasil doa makbul dan tidaknya hanya berada di tangan Allah yang Maha Baik. Allahus Samad, tumpuan tempat bergantungnya seluruh pohon dan tinta, tempat bergantungnya seluruh permohonan dan permintaan
kita semua makhluknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Insyaallah, renungilah sesungguhnya perjalanan panjang ini, sesungguhnya perantauan yang panjang di atas muka bumi ini akan berakhir karena sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jodoh, rizki dan maut adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir yang tidak bisa ditolak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima mana'ta wa la radha lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddi. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah diri. Tiada tempat kami mengadu dan memohon petunjuk ini kecuali hanya Engkau lah yang memberikan tanda, yang memberikan kuri, yang memberikan isyarat agar kami tahu kami akan jalan pulang sebagaimana Engkau mendatangkan kami, dan kami adalah zahir. Kami akan kembali mengenal asal usul diri kami, yaitu tenggelam di dalam sakti, di dalam negeri kami berkecimpung menjadi satu, dan kami tiada, Engkau lah yang ada, karena hanya Engkau lah wajibul wujud, ahdatul wujud. Ketika kita menanti datangnya kematian ini tinggal 2 atau 3 hari lagi, maka datanglah tanda yang teramat sangat rahasia yang menjadi pegangan kekal dan abadi, yang tidak akan lagi berubah-ubah, yang akan menetap selama-lamanya untuk kita pandang dan kita jadikan sebagai kurir terbaik menuju jalan pulang ke hadirat Allah yang maha baik, agar kita husnul khatimah, karena Allah maha guru kita, Rabita mursyid baginda Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nur Muhammad tuntunan sejati dunia wal akhirat kita. Insyaallah tanda sejati ini pula lah yang akan menuntun dan kita akan kembali ke hadiratnya dalam keadaan benar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya karim. Kita berada di sirat yang benar, sirat jalallah, sirat jamallah, insyaallah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Keluarga Allah, keluarga Rasulullah, zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hanya ada Allah dan Muhammad. Siapa yang tidak melewati pintu Muhammad, siapa yang tidak masuk dan tenggelam dalam pintu Muhammad, maka dia akan tersesat selama-lamanya. Karena sesungguhnya ruh dan nurnya para nabi dan seluruh makhluk ciptaan Allah berasal dari nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.